Loh, bisa mau buka CCTV ditambah paket? Enggak, itu apa? Apa namanya? Di foto. Yang bawa buka tadi siang itu. Berarti kalau dimatikan paketnya masih bisa kayak gini? Kenapa? Berarti kalau dimatikan paketnya buka masih bisa kayak gini? Oh, masukkan nanti. Ya. Sepeda ini yang harus sakot kemana nih, cekek nih sama diri. Kalau nggak masuk dulu. Ya, akhirnya pertanyaan. Oh, bisa tidak. Ada. Oke, kita kembali live untuk baca Alkitab dan berdiskusi. Setiap malam bersama kami. Shalom semuanya. Shalom alaikum. Oke, bacaan kita malam hari ini dari mana? 2 Tawarik 11 sampai 14. 2 Tawarik 14 sampai 17. Dari 14 sampai 17. 2 Tawarik berapa, Kiel? 14 sampai 17, Pak. Oke. Ya, meskipun hujan, semoga hujan tidak mengganggu suara. Oke. Kita mulai ya. Ya. 2 Tawarik 14. Oke, anak-anak. Apa yang kita dapat di situ? Ada yang bisa ceritakan? Ya kan, 2 Tawarik 14 kan? Iya, Pak. Oke, 2 Tawarik 14. Ada? Ditanya. Di dalamnya, di situ kita bisa dapatkan informasi Raja Asa mengalahkan bangsa Sudan. Ya, kalau nanti kita baca di sana, kan sudah baca kan? Setelah Raja Abia meninggal, kalau di ayat 1, dan dikuburkan, Asa putranya menjadi raja menggantikan dia. Siapa ibunya Asa? Abia. Siapa? Makan. Maaka. Siapa ayahnya Raja Abia? Rehabiam. Rehabiam. Oke. Kemudian Raja Asa di situ dicatat di 2 Tawarik 14 menyingkirkan mesbah-mesbah bangsa lain. Di mana, Pak? Itu di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 4. 3. 3. Apa di situ ditulis? Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan Tunggu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Apa artinya? Dia memecahkan Tiang berhala.
tiang-tiang atau bisa dibilang sesembahan kepada Tuhan yang tidak benar atau kepada Allah Ya, lain. sesembahan kepada dewa-dewa yang bukan Tuhan. Jadi Raja Asa menyenangkan hati Tuhan dengan menyingkirkan mesbah itu. Terus apa lagi? Nah, di situ ada yang menarik. Ayat 3 di situ nggak disebut ya di dalam terjemahan baru yang kalian baca. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini begini bunyinya. Ia menyingkirkan mesbah-mesbah bangsa lain dan tempat-tempat penyembahan berhala. Tugu-tugu dewa dihancurkannya. Nah, perhatikan. Dan di situ nggak ada nanti. Dan tiang-tiang mana dia? Patung Dewi Asyura ditumbangkannya. Nggak ada kan? Ada nggak di situ? Coba Tapi baca. ada tiang-tiangnya. Ya, coba baca ayat 3. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit, mengerjakan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ya, di situ nggak disebutkan. Kalau di versi bahasa Indonesia masa kini disebutkan tiang-tiang patung Dewi Asyera ditumbangkannya. Nah, nanti Papa jelaskan Dewi Asyera itu siapa. Oke? Nanti ya kita jelaskan. Itu adalah salah satu dewa. Dewi ya. Kalau untuk perempuan namanya Dewi. Oke, lanjut. Kemudian apalagi yang bisa kita dapat dari 2 Tawarik 14? Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilingi dengan tembok. Sebentar. Sebentar ya. Ya, Raja Asa memperkuat kota-kota dengan membangun tembok sekelilingnya serta menara-menara dan pintu gerbang dengan palang-palang. Negeri Nah, dari apalagi yang menarik kita dapat di 2 Tawarik 14? Ini yang menarik. Sebentar ya. Tentara Raja Asa. Nah, ingat ya. Raja Asa apa nama kerajaannya? Nah, Tentara Raja Asa adalah raja kerajaan Yehuda. Nah, ingat kemarin kerajaan Israel terpecah menjadi berapa? 2, Pak. 2. Kerajaan Yehuda dan Benyamin. kerajaan Israel Utara. Oke, nah Raja Asa menjadi raja kerajaan Yehuda. Ya. Nah, tentara Raja Asa terdiri dari 300.000 orang Yehuda yang bersenjatakan di ayat 8 ya. Di situ sebentar. Perisai besar dan tombak. Oke, sama ya. Jadi di ayat 8 tentara Raja Asa terdiri dari 300.000 orang Yehuda yang bersenjatakan perisai dan tombak. Tahu perisai? Tahu Pak? Ping. Ya, tombak. Yang kayak Royal Champion. Ya. Ya, betul. Oke, Yang kayak sumpit. kenapa? Yang kayak sumpit. Ya, tapi besar. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Tusuk. Batu. Batu Wah. sih. Wah, besi. Terus kayak mana bentuk ujungnya? Ujungnya tajam, Pak. Ya, namanya tombak runcing. Ya, cara menggunakannya bagaimana? Dilempar. Kalau nggak dilempar, Dilempar. tusuk. Ya, tusuk atau Dilempar. dilempar. Nah, ada 300.000. Itu dari orang Yehuda. Kemudian Dari masih di ayat 8 ada 280.000 Benyamin. orang Benyamin bersenjatakan apa di situ? Bersenjatakan perisai kecil sebagai pemanah. Oke. Kalau di sini disebut bersenjatakan perisai
busur dan panah. Apa busur? Busur. Ayo. Ini kok. Panah apa panah? Panah. Ini pelurunya. Ini busur lo yang apa itu? Yang pendek itu, Pak. Ya, jadi busur yang begini, lengkung. Pelengkung. Kayak ini. Ya. Baru panah. Anak iya yang runcing-runcing gitu kayak. Ya. Yang runcing ya. Jadi nah, itulah panah. Makanya Papa suka nonton film yang itu, film-film bioskop. Sebagian film, pernah nggak kalian nonton perang? Banyak sekali prajurit, baru di lembah kumpulnya, di sana rame kali, berbaris, Avenger. enggak, salah kan? Di sana rame sekali berbaris, pasukan-pasukan zaman dulu kala. Mereka bawa pedang, Mbak. ya tombak. Baru Panah. ada yang bawa panah. Panah api. Ya. Waktu mereka memanah, kayak mana cara manahnya? Ya. Ke depan atau ke atas? Atas, Pak. Ke atas. Kenapa ke atas? Itu lemparannya lebih jauh. Karena panah, iya, panah kalau dibidik ke depan, Itu ke bawah. dia akan jatuh ke bawah. Iya, lalu Kalau dari atas diselipkan. mainnya. Ya, kalau dibidik ke depan, Nah, dia bisa. nggak akan jauh jaraknya. Malah kena perisai. Ya. Berarti Tapi kalau untuk membidik tembakan jarak jauh, karena biasanya mereka perang kemungkinan berjarak 300 meter. Jadi antara dua pasukan itu mereka berjarak 300 meter. Nah, untuk bisa membidik musuh dalam jangkauan 300 meter, maka anak panah harus dinaikkan ke atas. Satu biji panahnya Pak ribut, Pak. ribuan. Ada orang ribuan. Dan ketika turun, jadilah dia seperti hujan. Hujan api. Hujan anak panah. Kalau kena apa yang terjadi? Mati. Tertancap di dada, tertancap di kepala, dan mati. Itulah dia. Jadi, Lalu terbakar. seperti itulah tentara zaman dulu. Makanya menarik kalau kita tonton film-film yang seperti itu. Karena kita jadi tahu. Jadi bisa kita dapat gambaran bagaimana model perang zaman kuno. Zaman bangsa Israel pada waktu itu. Apalagi yang kita dapat di Dewa Tawarik 14. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Nah, ini yang menarik. Perhatikan ya. Di ayat 9. Ayat 9 di situ apa bacanya? Zerah orang Ethiopia Satu orang itu aja baca. maju berperang melawan mereka. Dengan Zerah. Siapa Zerah? Orang Ethiopia. Orang Ethiopia Berperang melawan mereka. Berapa banyak tentaranya? 1 juta. 1 juta orang. Tadi berapa banyak tentara Raja Asa? 300.000. Tambah 280.000. Berapa semuanya? 580.000. Sementara tentara Zerah orang Ethiopia itu berapa? 1 juta. Pertanyaan, mana lebih banyak? 1 juta tentara Ethiopia atau 580.000 tentaranya Raja Asa? 1 juta. Hampir 2 kali lipat. Apa Kiel mau nanya? Kok di sini Pak tulisannya berbeda dari abang? Enggak, sama itu Bu. Sama kan yang mengumpulkan mak. Itu kan kamu 15. Ayat 9 di. Oh. Ayat 9. Sudah? Udah, Pak. Sekali lagi ya. Zerah orang Ethiopia perhatikan ayat 9 ya. Maju berperang melawan Raja Asa dan pasukannya. Berapa orang tentara Zerah? 1 juta. Berapa orang tentara Raja Asa? 580.000. Lebih sedikit kan? Tapi perhatikan di ayat 11
Ayat 11. Asa Sebentar. berdoa kepada Tuhan Papa aja baca. Papa baca ya. Di ayat 11, Raja Asa berdoa kepada Tuhan. Apa katanya? Dengarkan ya. Dengarkan. Tuhan, hanya Engkaulah yang dapat membantu yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami sekarang ya Tuhan Allah kami. Padamulah kami bersandar. Dan atas namamu kami keluar berperang melawan pasukan yang sangat besar ini. Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh seorang manusia. Itu doanya. Tahu apa yang terjadi? Tahu Pak? Apa yang terjadi? Dan Tuhan memukul kala orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Ya, bayangkan. 1 juta orang kalah dihajar 500.000 orang. Gara-gara ayat Tuhan yang maha Setengah cuman yang mengejar. Kalah. Karena apa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, maka kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Ya, jadi kuasa Tuhan bekerja atas tentara Asa. 1 juta orang kalah, dihajar sama 580.000 Iya, orang. yang lebih banyak orang Asa. Ya. Enggak, orang Bunyamin. Lebih banyak orang Ethiopia. Ya kan? Ada yang mau ditanya? Kan berarti Pak Tuhan membantu Raja Asa itu kan pasukannya Raja Asa 580.000 kan Pak? Ya. Jadi itu membantunya dengan petir atau dengan menambahkan stamina mereka? Tidak diberitahu di sini. Tidak diberitahu di sini. Tapi bisa macam-macam. Jadi kalau bagaimana cara Tuhan membantu pasukan Raja Asa mengalahkan tentara Sudan? Macam-macam. Di Alkitab kita nggak diberikan informasi itu. Tapi salah satu kemungkinan kalau kita pernah baca, karena kita udah sering baca Alkitab kan, salah satu cara Tuhan untuk menghancurkan kekuatan musuh adalah menggentarkan mereka. Apa arti menggentarkan? Membuat mereka takut. Membuat mereka takut, membuat nyari mereka ciut. Itu salah satu caranya. Dan itu sering dicatat di Alkitab. Jadi ketika bangsa Israel, khususnya waktu kemarin masih di padang gurun, berjalan meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, belum sampai mereka, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa yang diam di tanah yang akan mereka datangi, udah ketakutan duluan mendengar nama Israel mau datang. Seperti itu cara Tuhan bekerja ya. Itu hanya salah satu. Tapi bisa saja lewat cara yang lain. Bisa saja Tuhan campur tangan. Nah, tapi tidak dicatat di Alkitab. Yang penting intinya Tuhan membantu pasukan Raja Asa dan 1 juta orang dilibas, dihajar oleh 580.000 orang. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Tidak ada apa. Itu ya, isi 2 Tawarik 14. Lanjut, 2 Tawarik 15. Baru Apa yang kita dapat di sana? Azariah bin Oded Oh, kalau yang mendapat di sini Pak, ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azariah bin Oded itu, yang menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang di pegunungan Efraim, yang membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Ya, poinnya adalah 2 Tawarik 15. Roh Allah melalui Nabi Azariah, menguasai Nabi Azariah. Jadi kalau di situ tertulis ayat 1. Azariah bin Oded dihinggapi Roh Allah. Kalau dalam terjemahan di sini, Roh Allah menguasai Nabi Azariah anak Oded. Yang intinya
memberikan dukungan kekuatan semangat kepada Asa. 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 Ya. Jadi supaya Asa membangun kembali, membiasakan kembali orang-orang Israel diajar dengan hukum-hukum Tuhan. Dan Asa mendengarkan perkataan nabi tersebut. Jadi dia menyingkirkan semua berhala yang ada di negeri kerajaan Yehuda. Nah, itu yang tercatat di situ. Kemudian yang menarik lagi selanjutnya, apa yang menarik di 2 Taurat 15? Kan ada 2 kerajaan kan Israel. Yang pertama kerajaan di bawah pemerintahan Raja Asa. Yang kedua kerajaan Israel Utara. Ada berapa suku di kerajaan Yehuda? 2. Suku apa saja? Yehuda. Yang kedua Benjamin. Ada berapa suku Israel? 12. 12. Berarti kalau 2 di kerajaan Yehuda, maka sisanya ada berapa? 12 semuanya. 2 di kerajaan Yehuda. Berarti berapa sisanya? 10 lagi di kerajaan Israel Utara. Nah, dicatat di ayat 9. Bapak bacakan pakai terjemahan yang ini ya. Perhatikan, banyak orang Efraim, Manasye dan Simeon bergabung dengan Asa dan tinggal di wilayah kerajaannya, maksudnya kerajaan Yehuda ya. Karena mereka melihat bahwa Tuhan menolong dia. Jadi, rakyat bangsa Israel yang tinggal di kerajaan Israel Utara itu, mereka pindah. Masuk ke dalam kerajaan Yehuda yang di bawah pimpinan Raja Asa. Karena mereka melihat Tuhan ada di situ. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka. Ya. Oke. Apalagi? Ini Pak, di ayat 18 ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dalam persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang lain. Ya, apa itu intinya? Ya, apa ya? Ini kalau mau Nah, ini ada yang menarik lagi ya. Yang menarik dari 2 Tawarik 15. Perhatikan ayat 16. Ayat 16. Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Atas merobohkan patung yang keji itu menumbuk sampai halus dan membakar di lembah Kidron. Ya, Papa ulang baca ya. Menurut versi yang ini ya, Papa pakai versi yang ini. Ayat 16. Selanjutnya Raja Asa memecat neneknya yang bernama Maaka. Ya, siapa ini Maaka? istrinya Abia. Mamanya siapa? Ibunya siapa? Abia. Siapa Abia? Bapaknya Asa. Ya, bapaknya Raja Asa. Dipecat dari kedudukannya sebagai ibu suri. Jadi ibu suri itu semacam orang tua, pembina dalam kerajaan. Itulah ibu suri ya. Dipecat dari kedudukannya. Kenapa? Dia membuat patung berhala untuk Asyera. Di mana Asyera adalah dewi kesuburan. Dewi. Ingat sekali lagi kalau dia wanita, maka dia disebut dewi. Kalau pria, maskulin, dewa. Dewi kesuburan. Apa arti dewa dan dewi? Kalau dewi untuk Roh-roh. Jadi sebetulnya dewa-dewi ini istilah zaman dulu untuk menggambarkan ada sesembahan lain yang berupa roh-roh yang dipercaya orang zaman dahulu. Mereka ini memiliki kuasa seperti Tuhan. Bisa dimintai doa, bisa dimintai berkat supaya memberkati mereka. Nah, kalau seperti ini Asyera dewi kesuburan supaya memberkati 2 hal.
Yang pertama, memberkati tanah mereka supaya subur. Jadi kalau tanam gandum, tanam apa lagi? Anggur, zaitun, tumbuh semuanya, subur. Bolehkan Tuhan ya pakai duit mereka. Bukan dibolehkan Tuhan, tetapi mereka memilih membelot, menyimpang dari Tuhan. Dari awal sekali sejak Adam dan Hawa, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk menyembahnya, termasuk juga meninggalkan Tuhan. Jadi maksudnya kira-kira begini, Tuhan gak paksa, Tuhan ingin manusia dari hatinya sendiri memilih menyembah Tuhan atau bagaimana. Nah, dicatat dalam Alkitab, bangsa Israel zaman dulu berkali-kali meninggalkan Tuhan dan pergi. Jadi dewa-dewa ini, oke, bahasa sederhananya biar lebih mudah dicerna, iblis dan setan-setan. Sebenarnya itu semua itu. Jadi mereka menyembah iblis dan setan-setan. Tetapi dalam zaman dulu dikenal dengan istilah dewa-dewa, dewi-dewi. Ya. Nah, salah satu dewi yang disebut sini tadi di 2 Tawarik 14 ya sudah kita baca, ada namanya Dewi Asyera, dewi kesuburan. Apa mau kasih tahu? Salah satu dewi kesuburan ini ya, mereka percaya dewi kesuburan ini yang pertama bisa memberkati yang namanya tanah supaya subur. Yang kedua, memberkati tubuh orang supaya punya anak. Jadi intinya kesuburan. Nah, salah satu lambangnya atau simbolnya, perhatikan ya, adalah telur. Nah, di hari Paskah, tahu Paskah kan? Hari Minggu. Nah, ini masalah. Banyak anak-anak orang Kristen mencari telur. Mana ada di tulisan kita mencari Ya, telur? yang pertama, di mana ada telur dicatat di dalam Alkitab? Gak ada. Dan yang kedua, telur-telur itu adalah simbol kesuburan yang kemungkinan berasal dari Dewi Asyera tadi. Gitu ya. Nah, jadi itulah. Jadi sekarang kalian sudah tahu. Oke, itu sebabnya Papa selalu bilang pada Paskah ya, kalau ada kegiatan mencari telur di hari Minggu, anak-anak disuruh sekolah Minggu, jangan ikuti karena itu bukan berasal dari Tuhan. Itu tidak ada dicatat di dalam Alkitab. Dan kemungkinan itu berasal dari penyembahan berhala, yaitu dari Dewi Asyera, bukan dewa, Dewi Asyera. Dewi Itu kan bagi warna yang laki-laki, yang perempuan. Ini kita kan laki-laki. Asyera itu dewi, kan Papa sudah bilang tadi. Oke. Lanjut. 2 Tawarik 16. Tadi ada mau bertanya. Tanya. Ya. Lewat. Apa itu? Ini patung berhala ini terbuat dari emas, Pak. Patung berhala macam-macam. Macam-macam. Berarti patung berhala ini bisa lah hangus kalau dibakar ya. Bisa. ada yang dari keramik. Kalau yang sudah sebelumnya kita sudah baca kemarin di 2 Tawarik, patung berhala itu terbuat dari umumnya batu atau kayu. Nah, masih ingat Harun Masih Pak. membuat patung apa? Dari patung lembu dari emas. Patung lembu dari emas. Bisa macam-macam. Nanti dari perunggu bisa, dari perak bisa, macam-macam. Yang penting Ya, siap. itu ya pertanyaan Abang ya. Nah, Lanjut. 2 Tawarik 16. 16. perjanjian Asa dengan Aram. Nah, apa yang menarik di situ? Atau Bapak balik? Ada yang mau ditanya? Tidak ada Tunggu, Pak. Kasih waktu. Oke Pak, ini aja intinya. Belum detail.
Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Basia untuk membuka Rama itu. Ia mempergunakan untuk memberontakkan Geba dan Mizpah. Ya, jadi intinya apa, Dek? Maksudnya apa yang Adik mau tanya? Jadi Raja Syaksa ini menyuruh orang Yehuda yang yang harus mengangkat batu dan kayu. Oke, ya, ya, itu jadi poinnya di situ. Ya, ini Papa bantu ya. Dalam 2 Tawarik 16 ini ada yang menarik. Pasal 1 ayat 7. Kalau di sini di terjemahan yang ini dibuat judulnya Perang dengan Israel. Udah paham kalau dibilang Israel? Ada berapa kerajaan di Israel? 2. Yang pertama kerajaan apa? Yang kedua kerajaan Israel Utara. Jadi kalau dibilang perang dengan Israel berarti kerajaan Yehuda perang dengan kerajaan Israel Utara. Nah, waktu Raja Asa perang dengan kerajaan Israel Utara, dia minta bantuan kepada Raja Syria namanya Ben-Hadad. Memang waktu itu Raja Ben-Hadad mau bersedia membantu Raja Asa. Sehingga kerajaan Israel pada waktu itu mundur dari wilayahnya. Karena kerajaan Israel sempat memasuki kotanya kerajaan Yehuda. Diserang, tapi kotanya, nggak semuanya dapat. Hanya ada kotanya yang berhasil diduduki oleh kerajaan Israel Utara. Ya, Bapak cari ini. Ngantuk. Ya, kota Rama. Itu di ayat 1. Ada kan? Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baasa ya Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Ramah dengan memperkuat Rama. Jadi kota Rama itu dapat, tetapi akhirnya kerajaan Israel meninggalkan kota Rama itu karena kerajaan Yehuda dibantu sama Raja Syria namanya Ben-Hadad. Jadi Raja Syria menurunkan pasukannya menyerang kota Rama. Sehingga pasukan dari kerajaan Israel Utara mundur dari situ. Gitu. Ditinggalkan Israel ya betul. Nah, di ayat 4 ini Papa bacakan dari terjemahan yang ini ya, jangan dari terjemahan yang itu. Ben-Hadad setuju dengan tawaran itu, maksudnya tawaran Raja Asa, lalu menyuruh perwira-perwiranya bersama pasukan mereka menyerang kota-kota Israel. Kota-kota Israel ya, maksudnya kerajaan Israel Utara. Ada sini Pak, menyerang kota-kota Israel. Ya, jadi bukan Rama ya, menyerang kota-kota Israel. Sehingga akhirnya kalah Ion. Sehingga akhirnya Raja Baesa, yaitu raja kerajaan Israel Utara, terpaksa berhenti memperkuat Rama dan meninggalkan kota itu. Karena Raja Ben-Hadad, yaitu Raja Syria, menyerang kota-kota Israel yang lain. Ada di situ kota Ion, kota Dan, kota Abel Bet Maaka, itu di ayat 4. Dan semua kota-kota perbekalan di Naftali. Nah itu semua diserang sama Raja Ben-Hadad. Berbekalan Oke. kota-kota di Naftali. Masalahnya, tahu masalahnya apa? Ini Pak, ayat 7 di ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihara itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentang kerajaan di tanganmu. Ya, masalahnya Raja Asa
bukannya datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, tetapi dia malah datang kepada manusia dan minta bantuan manusia. Akhirnya dalam ayat 9, oke, sebelumnya ya, di ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Dari ayat 7 ya. Bapak bacakan yang versi yang ini ya. Pada waktu itu Nabi Hanani datang kepada Raja Asa dan berkata, karena engkau bersandar kepada Raja Syria dan bukan kepada Tuhan Allahmu, maka hilanglah kesempatanmu untuk mengalahkan tentara Raja Israel. Di ayat 8 diingatkan oleh Nabi Hanani. Bukankah Sudan dan Libya mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan banyak kereta perang dan tentara berkuda? Masih ingat? Padahal sebelumnya 1 juta tentara. Orang Iya. Iya kan? Ya, lalu daerah di Israel Utara. Zerah kan? Iya, Pak. Zerah, wilayah Ethiopia. 1 juta tentara mereka bisa dikalahkan oleh 580.000 tentara Raja Asa. Jadi ayat 8 diingatkan, di ayat 8 diingatkan oleh Nabi Hanani. Bukankah Sudan dan Libya mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan banyak kereta perang dan tentara berkuda? Tapi mereka, meskipun begitu, Tuhan memberikan kemenangan kepadamu atas mereka karena engkau bersandar kepadanya. Sehingga akhirnya di ayat 9 Nabi Hanani berkata begini, Tuhan mengawasi seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya bagi orang-orang yang setia kepadanya. Engkau telah bertindak bodoh. Karena itu, mulai sekarang engkau selalu akan mengalami peperangan. Jadi akibatnya Tuhan tidak lindungi wilayahnya dan mengalami terus serangan demi serangan. Karena apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Nah, itu masalah. Nah, hal yang terakhir dari 2 Tawarik 16 ini yang ada catat di sini di ayat 12, tapi versi yang ini Papa baca ya. Sama nggak dengan situ? Ayat 12, ada ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita penyakit yang parah pada kedua kakinya. Sekalipun demikian, ia tidak mencari pertolongan pada Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Jadi dia nggak cari Tuhan walaupun dia sakit. Dan akhirnya dia meninggal. Jadi itu ya. Di 2 Tawarik 16. Terakhir, 2 Tawarik 17. Apa yang kita dapat di situ? Pengokohan kerajaan. Nah, setelah Raja Asa meninggal, siapa yang menggantikan dia menjadi raja? Yosafat. Siapa Yosafat? Anaknya. Anak Raja Asa. Nah, apa yang menarik di sini? Yang bisa kita dapat di sini? Ayat 3. Ya, ayat 3 ini yang menarik. Ini yang bisa kita dapat. 2 Tawarik 17 ayat 3 dikatakan, Tuhan memberkati Yosafat karena ia mengikuti jejak ayahnya. Maksudnya, ia tidak menyembah Baal, melainkan beribadat kepada Allah. Lalu, ia taat kepada perintah-perintah Allah, itu di ayat 4. Dan hidupnya tidak seperti raja-raja Israel yang lain. Ayat 5, Tuhan memberi kepada Yosafat kedudukan yang kuat sebagai Raja Yehuda. Seluruh rakyat memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Dan ia menjadi kaya serta sangat dihormati. Ayat 6, dengan kemauan yang keras ia mentaati perintah Tuhan dan menghancurkan semua tempat penyembahan berhala serta patung-patung Dewi Asyera di Yehuda. Asyera di Yehuda dihancurkan semuanya. Ya. Oke. Kemudian yang menarik berikutnya di ayat 10.
ayat 10. Dikatakan demikian, Bapak baca yang ini ya. Tuhan membuat semua kerajaan di sekitar Yehuda takut berperang kepada Raja Yosafat. Nah, seperti itu. Masih ingat tadi? Abang tadi nanya, bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Salah satunya Tuhan menyebabkan kegentaran atau ketakutan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka atau kepada orang-orang yang akan didatangi oleh orang Israel. Nah, di sini dikatakan Tuhan membuat ayat 10, Tuhan membuat semua kerajaan di sekitar Yehuda takut berperang melawan Raja Yosafat. Ayat 11. Dari orang Filistin ia menerima banyak perak dan hadiah-hadiah lain. Dan dari orang Arab ia menerima 7.700 domba dan 7.700 kambing. Sama enggak? Sama kan? Ya, jadi pada waktu zaman dulu orang Arab pun berteman dengan orang Israel. Ya. Oke. Nah, hal yang menarik yang terakhir barangkali, pasukan-pasukannya Raja Yosafat itu jauh lebih banyak bertambah dibanding waktu Raja Asa. Berapa tadi pasukan Raja Asa? 580.000 orang. Ya. Berapa pasukan Raja Yosafat? Hah? Raja Yosafat. Dengar ya. Kita mulai dari ayat 14. 300.000 Sebentar, kita hitung ya. Dari kaum Yehuda ada berapa? 300.000 prajurit atau pasukan. Oke? Berapa? 300.000. Kemudian itu dari Adna ya, nama panglima perangnya, nama panglimanya Adna. Di situ ditulis enggak? Iya, ada Pak Adna. Ya. Dari di bawah pimpinan Adna ada berapa pasukan? 300.000. Oke. Kemudian ayat 15. Di bawah Yohanan kan? Ya, Pak. Ada berapa pasukan? 280.000 orang. Berapa semua? Tunggu, Pak. 300 tambah 280 berapa? 580 orang. Nah, sudah 580. Seri dengan Asa. Ya, oke. Masih ada lagi? Ada. Ayat 16. Ayat 16. Di bawah Amasya. Amasya kan? Iya kan? Amasya bin Zikri. 780 Ada berapa? 200.000 pahlawan. 200.000 pahlawan atau prajurit. Berapa semuanya? 780 orang. 780. Terus kita hitung lagi ayat 17. Di bawah pimpinan Eliada 200.000. berapa orang? 200.000 orang. 180.000 orang, Pak. Sebentar ya. Aduh, 3 Ya, berapa orang? Di bawah pimpinan Eliada 200.000 kan? Ya, Pak. Jadi berapa semua? 980.000. Yang terakhir di bawah pimpinan Yosabat ada berapa orang? Berapa prajurit? 180.000. Iya kan? 180.000. Jadi berapa semua? 1.600.000. 1 juta berapa? 1 juta 980 tambah 180.000 berapa? 980.000 tambah 180.000. 1.160.000 orang. Ya. 1.160.000. 8 tambah 8 16. 9 tambah 1 10. Ya. Berapa banyak? 1.160.000 orang. 2 kali lipat dari pasukan Yosafat. Asa, Raja Asa. Ya.
Itulah isi 2 Tawarik 17. Hal-hal istilahnya yang bisa kita tandai atau yang menarik untuk dibahas, didiskusikan. Oke? Ada yang mau kalian tanya? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, itu dulu ya bacaan kita malam hari ini. Ya, kita sambung lagi besok malam. Besok malam kita baca apa? Terus kita baca apa? Dua Tawarik 19 sampai 2 Tawarik berapa? 22. 19. 2 Tawarik berapa? 2 Tawarik 18 sampai 21. 18, 19, 20 dan 21. Oh ya. Oke. Dulu. Yuk, kalian ada mengucapkan salam Ada Pak? sama teman-temannya? Ayo teman-teman diskusi. Oh ya. Ayo teman-teman kita diskusi Alkitab setiap malam bersama kami. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke. Shalom Alaikum.